Hari ini adalah hari yang khusus, yang spesial. Kita bukan merayakan penderitaan Tuhan Yesus, tetapi kita tahu bahwa karena penderitaan itu, maka kita akan menang, saudara. Jadi sikap kita bukan sikap yang sedih, duka, tapi kita tahu bahwa ada pengharapan. Bahwa 3 hari kemudian Yesus bangkit dan menjadi jawaban bagi dunia ini. Dan hari ini, saudara, ada acara yang spesial. Kita ingin celebrate bagaimana mulai dari penderitaan sampai kepada kebangkitan. Bagaimana kebangkitan Yesus yang memberikan jawaban bagi kita semua. Tentunya pengharapan bagi kita yang sedang dalam keadaan susah dan bergumul dan berjuang dalam hidup. Kita tahu bahwa Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Katakan amin. Karena itu sedang dipersiapkan di belakang saya ini, saudara. Ada sebuah drama yang judulnya adalah The Prodigal atau Prodigal Son. Ya, walaupun secara sekilas temanya agak berbeda dengan Good Friday, tetapi ada message yang ingin disampaikan, bahwa message ini kuat tentunya, saudara. Ada mulai dari ada anak kecil, ada remaja, ada yang pacaran dan macam-macam dan sebagainya, saudara. Sehingga kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban bagi setiap persoalan, setiap masalah, dan bahkan jawaban bagi dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberitahukan bahwa kalau kita tahu beberapa tahun yang lalu Mel Gibson pernah membuat sebuah film yang berjudul The Passion of the Christ, ya, di mana film itu menggemparkan sekali, menjadi box office di berbagai penjuru dunia, khususnya di Amerika. Nah, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel yang wawancara dari Mel Gibson, yang dia berkata bahwa saya akan membuat sequence-nya daripada The Passion of the Christ. Judulnya apa, saudara? The Resurrection, dan kebangkitan Tuhan. Dan saya kira bahwa banyak nabi, banyak keyakinan, kepercayaan yang pemimpinnya mati tidak bangkit lagi. Tetapi hanya satu, yaitu Yesus mati dan dia bangkit lagi. Karena itu ketika kita merayakan the resurrection atau kebangkitan, ini adalah sebuah mujizat bagi dunia ini, mujizat bagi saudara-saudara dan saya. Karena itu saya memberikan kesempatan, udah siap belum? Sudah siap? Mari kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Ya, The Prodigal. Sayang, kamu beneran sayang gak sih sama aku? Ya sayang dong, Beb. Emangnya masih berasa kurang apa? Tapi buktinya kamu masih belum juga beliin aku mobil. Katanya kamu mau beliin aku mobil baru. Terus, kapan dong kita bisa tinggal bareng supaya kita bisa sama-sama terus? Aku kan udah gak sabar, sayang. Aku udah ngasih segalanya loh buat kamu. Kalau soal itu, ya aku kan mesti minta izin dulu, Beb. Ih, hari gini masih minta-minta izin. Sekarang tuh mau tinggal bareng udah gampang, Beb. Gak perlu izin-izin segala. Kau beliin aku apartemen aja tuh yang deket sini, kan apartemennya keren-keren. Terus kita bareng deh tinggal di sana. Ayolah, Beb. Iya sayang, iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Apa sih enggak? Bener loh ya, jangan janji-janji doang loh, Beb. Jangan sampai nanti aku udah keburu males sama kamu. I love you. Ih.
Sore, Pak. Sudah pulang kamu, Joko? Pasti lelah ya di kantor seharian. Lumayan deh, Pak. Cabang perusahaan kita kan baru dibuka. Jadi masih banyak yang perlu diurus, Pak. Karyawan juga banyak yang baru. Mereka masih butuh beradaptasi. Kerjaan mereka jadi banyak saya yang handle. Tapi kamu jangan kecapean loh. Mesti banyak jaga kesehatan, nak. Papa yang mesti jaga kesehatan. Di umur Papa sekarang udah gak boleh banyak pikiran. Kalau Joko masih kuat. Sebentar juga Joko mau ke gereja ya, Pak. Biasa, worship leader lagi. Mesti datang lebih awal buat latihan dulu. Oh, oke. Baru pulang udah berangkat lagi. Jangan diforsir loh. Habis mau gimana lagi? Aku kan WL andalannya gereja, Pak. Bisa berantakan kalau aku sampai gak bisa datang. Aduh gimana ya? Ini sih ngomong sih nih. Itu Bas. Sudah pulang kamu, nak? Ayo sini, kita ngobrol-ngobrol. Oh, iya Pak. Bas juga ada yang mau ngomong sesuatu nih. Kita berdua aja ya. Ada apa, Bas? Coba kamu bicara sekarang di sini. Sekarang kita kan hanya tinggal bertiga. Jadi kalau ada apa-apa, sebaiknya kita bicarakan sama-sama di sini, oke? Ya udah deh. Gini, Bas lagi butuh banyak nih Pak. Lagi banyak banget keperluan. Jadi kayaknya Bas mau duluan ambil warisan yang bagian Bas aja. Warisan? Lu gila ya? Emang lu tuh sekarang tingkah lakunya semakin menjadi-jadi ya? Bukannya kerja, pacaran mulu. Kuburan mama aja masih basah. Sekarang lu ngarep papa mati juga. Jaga kelakuan lo. Lu juga jaga mulut lo. Sudah, cukup. Stop. It's okay. Gak apa-apa, Joko. Mungkin Bas lagi butuh. Oke, sebentar Bas. Papa ambilkan dulu surat-suratnya. Kalau nggak ada papa udah gua hajar lo. Papa harap kamu bisa bijaksana dengan uang-uang ini. Jangan sia-siakan kepercayaan Papa ya. Iya dong, Bas kan juga nggak bodoh Pak. Oke lah, Bas pergi dulu ya. Untung gua nggak kayak lo. How long will you let go? I guess we never know. Just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? I think we both know. Just hold on, you keep going on. You and I, we got each other, we conquer the city. And nothing can stop us, no one can stop us. Halo? Iya, jangan sekarang dong. Kamu tunggu dulu di mobil. Aku masih belum bisa. Beb, aku keluar dulu ya sebentar. Keluar sebentar. Oh iya. And I, we've been through this phase, so be still and take your time. Nothing can stop us, nothing can stop you. And I, we got each other, we conquer the city. Ratna, kamu lagi apa? Sayang, Itu siapa? Enggak sayang, ini bisa aku Oh, setelah jelasin. semua yang aku kasih, begini balasan kamu? Hah? Maksud kamu? Kamu kok begitu sih? Loh, Of course you do that. setelah semua yang kamu kasih. Jadi Iya, selama ini kamu gak rela? Ya bukan begitu, bukan maksudku bukan gitu, maksud. Udahlah. Lagian kamu juga udah gak punya enggak, apa-apa kayak lagi kan?
aku kan gak bisa dong sama cowok yang kere kayak Oh kamu. gitu, jadi gitu. Udah deh, sekarang kalau So kamu gak that's- suka, pergi aja sana kemana tahu. Ayo sayang. Tatna. Hey! Tatna, hey! Makasih Tuhan, Kau ingetin aku kisah itu. Ampuni aku, forgive me Lord. Aku udah nyakitin Engkau, udah nyakitin Papa. Aku mau kasih tahu, aku mau pulang. Aku mau ngomong ke Papa kalau aku nyesel Tuhan. Papa pasti sedih banget. I know. Atau dia marah ya. God, please help me. I want to go home. I miss my dad. Bas, apa itu benar Bas anakku? Basuki! Pak, I'm sorry. I'm really sorry. Sorry buat semuanya. Pas udah kurang ajar sama Papa. Udah keterlaluan nyakitin Papa. Papa ngerti Bas. Papa tahu kamu udah menyadari semuanya. No, but I don't deserve you. I'm nothing. I don't deserve you. Dan Papa udah maafin Bas. Sebelum Bas minta maaf, Bas tetap anak Papa. Ayo kita pulang ke rumah, nak. Pak, tolong siapkan pesta untuk malam ini. Saya mau undang keluarga besar dan semua tetangga supaya mereka tahu anakku yang hilang telah kembali. Cepat ya Mbak, cepat. Iya Tuhan, segera Tuhan. Mbak, ada apa ini? Pada repot semua gini. Mas Bas sudah pulang. Jadi Tuhan mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Undangan mendadak udah disebarkan loh Mas. Ayo Mas Joko juga siap-siap tuh. Tuhan lagi bahagia banget. Hah? Gimana sih ini? Papa! Joko, Bas sudah pulang. Dia lagi di kamarnya. Kita bisa... Enggak. Joko tahu Papa mau adain pesta besar. Sejak dulu Joko jadi anak baik, nggak pernah Papa sebahagia ini sampai bikin pesta khusus untuk Joko. Untuk apa pengabdian Joko selama ini? Nah, apapun yang Papa punya, kan punya kamu juga. Dan selama ini kita selalu bersama-sama. Seharusnya Joko tahu perasaan Papa, seberapa Papa sayang kalian semua. Joko pokoknya nggak suka kalau ada Bas di rumah ini. Karena anak Papa yang satu itu udah bikin malu dan nggak layak dapat pengampunannya Papa.
Aku gak bakal mau maafin dia selamanya. Hidupnya selalu bikin berat. Joko lebih baik pergi dan gak mau lihat mukanya. Joko juga kecewa sama papa. Dan biar Joko urus hidup Joko sendiri. Nah, aku mengasihimu juga dan akan terus menantimu pulang. Dari awal ketika Tuhan bikin peraturan, manusia berpikir itu membatasi mereka. Dan kita mau-maunya sendiri, kita memilih untuk gak nurut sama Tuhan, mau hidup suka-suka kita sendiri. Sebuah kisah yang kita udah tahu dari dulu, tentang orang-orang yang berpikir kemerdekaan atau kebebasan adalah bebas melakukan apa aja yang dia mau. Tapi kita tahu, ketika kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari hadiratnya, berusaha hidup suka-suka sendiri tanpa pengawasan, tanpa peraturan Tuhan, kita tahu kita jadi budak dosa. Ya, kita jadi budak dosa, kita akhirnya menyadari bahwa kemerdekaan di luar Tuhan bukanlah kemerdekaan, tapi perbudakan terhadap dosa. Ya, itu yang terjadi di taman ketika Tuhan bilang semua buah boleh dimakan kecuali yang ini. Kita pikir itu membatasi kita dan kita mau suka-suka kita sendiri, dan akhirnya kita makan tuh buah. Ya, kita pikir hidup kita suka-suka kita gak pengen ada Tuhan yang kasih peraturan, kita mau jadi Tuhan atas diri sendiri. Akhirnya kita harus diusir dari rumah. Ya, kalau direnungkan, Tuhan gak pernah mengusir kita sejujurnya. Secara gak langsung, kalau kita gak mau hidup di bawah peraturan Dia, kita akan pergi. Kita mau bebas, merdeka, suka-suka kita sendiri. Tapi ini yang menarik, hari ini kita memperingati betapa Tuhan sangat menginginkan kita untuk kembali pulang ke rumah. Pengorbanan Kristus membuat kita, siapapun kita, dengan semua dosa yang pernah kita lakukan, dengan semua kesalahan terberat sekalipun, berani pulang karena tahu ada pengampunan yang tersedia. Satu belah pihak di kisah ini kita juga tahu, kisah ini salah satu yang paling, saya bilangnya horor yang saya pernah baca di Alkitab, karena kisahnya berakhir cukup tragis. Ya, kita berupaya untuk melakukan yang terbaik dan berpikir karena melakukan yang terbaik kita mempunyai tempat di dalam rumah. Ya, tapi di kisah ini diakhiri dengan cukup mengerikan, karena mereka atau kita yang beragama, yang berpikir karena kita baik, kita punya hak untuk tetap dalam rumah. Kita gak seperti orang-orang yang telah lari dari Tuhan. Ya, kita pikir kita ada selama ini bersama dengan Bapa kita di gereja, ya, di tempat ibadah, di pelayanan. Kita berpikir kita punya hak di rumah, tapi ternyata kita tahu di kisah ini ketika sang anak yang hilang itu pulang, kakaknya gak bisa terima. Kenapa? Karena agama gak mampu membuat kita memiliki hatinya Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa di gereja dan selalu ada di situ, tapi kita bisa kehilangan yang terpenting dari kekristenan, yaitu isi hatinya Tuhan. Ya, isi hati Tuhan adalah kesempatan kedua, isi hatinya adalah pengampunan, isi hatinya adalah belas kasih. Ya, makanya papanya tadi bilang, selama ini kau bersama-sama dengan aku, kok bisa ya kamu gak seneng gitu loh. Mestinya kita bersukaria karena ada yang bertobat. Mestinya kita bisa berpesta seperti sorga berpesta. Dan seringkali agama gak berhasil mengubah hati. Kita masih orang-orang yang berpikir lebih benar dari yang lain, lebih baik dari yang lain, lebih layak dari yang lain. Ada satu ayat yang merangkum kisah yang cukup tragis ini. Yesus sendiri berkata di Yohanes 8, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba atau budak dosa. Ya, kita pikir kita bisa bebas melakukan apapun, tapi kita gak bebas. Itu justru adalah perbudakan terhadap dosa. Dan hamba atau budak tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ya, agama seringkali membuat kita merasa lebih baik dari yang lain, dan kita akan memilih pergi sendiri dari tempat itu karena kita mempunyai Bapa yang murah hati. Ya, dan hanya salib Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib yang membuat kita benar-benar bisa memiliki hatinya Tuhan.
bisa berbelas kasih kepada para penjahat. Kalau Yesus hanya berpikir bahwa dia yang paling benar, walaupun dia yang paling benar, dia gak akan mau ngomong sama penjahat di sebelah kanan atau kirinya. Apalagi mau dengerin permintaan seorang bajingan yang akhirnya berakhir di kayu salib karena kesalahan dia sendiri. Yesus gak bakal dengerin orang itu, tapi orang itu pun tahu dia gak punya hak untuk minta maaf. Udah terlalu rusak, udah terlalu salah, udah terlalu jahat dia. Dia cuma bilang sama Yesus, ingat saya. Jika engkau tiba dalam kerajaanmu, masuk dalam kerajaanmu, ingat saya. Saya gak minta diampunin, saya gak layak, tapi please just remember me. Dan ini yang Yesus bilang, seorang yang kudus, yang sempurna, tapi yang memiliki belas kasih. Dia berkata kepada penjahat di sebelahnya, dia bilang, pada hari ini juga kau bersama aku di Firdaus. Dan agama seringkali membuat kita masih gak ngerti kasih karunia macam apa yang kayak gini. Kita masih pilih-pilih untuk terima orang. Kita masih mau lihat nih orang layak gak untuk gue terima. Tapi bukan itu yang kita ketemu di kayu salib. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Itu yang kita tahu dari kisah tadi. Anaknya akhirnya yang sulung, yang merasa baik, dia pergi dari rumah karena dia gak mau satu rumah sama penjahat ini. Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di Kalvari kita temukan kemerdekaan kita, bukan merdeka untuk hidup suka-suka sendiri, tapi merdeka untuk hidup suka-sukanya Tuhan, karena kita tahu gak ada kemerdekaan di luar dari Dia. Dan itu kerinduan Yesus. Yesus datang bukan untuk bawa agama baru, Dia datang untuk memulihkan apa yang hilang, yaitu hubungan ketika kita keluar dari rumah karena kita gak mau diatur. Dan Yesus keluar dari rumah, samperin kita, biar kita akhirnya merdeka sungguh-sungguh. Mau diatur sama Tuhan. Karena sadar bahwa peraturan Tuhan bukan diberikan karena Dia gak bisa lihat kita senang, tapi peraturan diberikan karena Dia gak bisa lihat kita menderita. Dan Dia tahu gak ada kemerdekaan di luar dari rumah. Dia mau bawa kita balik lagi ke rumah. Ya, dan Dia pengen semua yang udah di rumah, ya, yang melayani, yang bekerja banyak buat Dia, yang taat sungguh-sungguh menjaga kekudusan, biar mereka juga tetap di rumah. Jangan sampai kehilangan yang terpenting dari segalanya, yaitu isi hati Tuhan, belas kasih dan pengampunan. Hari ini ada kemerdekaan di salib Kristus, dan kita memperingatinya itu hari ini. Merdeka untuk taat, dan merdeka untuk taat karena rela, bukan karena harus, tapi karena cinta. God bless you.